Salam buat semua saudaraku. Kita ketemu lagi seperti biasa di channelnya Empu Gelo. Nah, jadi pada saat ini Empu akan mengabarkan kabar baik buat saudaraku yang memesan mandau. Ada beberapa yang sudah jadi dan besok dipastikan 100% akan dikirim. Mungkin kalau tak berhalangan ada 2 mandau yang akan dikirim besok dan yang berikutnya akan menyusul. Nah, salah satunya adalah mandau ini sudah selesai dengan sempurna, tidak diapa-apain lagi. Kalau kemarin sekitar 90% sudah selesai, tetapi belum mencapai 100%. Nah, untuk nilai ulu tunggur ini bermacam-macam tipe, sesuai dengan harga dan nominalnya dari yang 4 juta sampai 5 juta bahkan lebih. Nah, untuk tipe jenis ulu tunggur yang lain lagi, nah ini tipe ulu tunggur jenis yang lainnya. Nah, teman-teman bisa melihat secara langsung. Nah, ini pesanan saudara kita ke Gang Mandau ulu tunggur mini. Nah, ini dia punya kepala yang sudah diukir juga. Nah, ini dan bilahnya juga. Nah, sudah terasah dengan sempurna. Nah, itu teman-teman bisa melihat dia punya bilah. Nah, ini anak pisaunya, teman-teman bisa melihat, bisa dipakai. Semoga saja mandau ini sampai ke tuannya dan artinya sudah cukup memuaskan. Semoga saja seperti itu. Dan ini juga tampilan hulu tungur pesanan saudara kita juga yang akan dikirim besok bersamaan. Nah, ini sudah ada kepalak juga. Nah, kepalaknya sudah diukir, teman-teman bisa melihat. Nah, ini bilahnya sudah diasah juga. Nah, itu pisaunya juga sudah dipasang. Nah, jadi ini hulu tunggur tempilan yang besar, ini hulu tempilan yang kecil. Nah, teman-teman sudah. Nah, inilah 2 mandau tempilan hulu tunggur yang selesai dibuat. Nah, jadi kemarin ada teman-teman juga bertanya, Empu, yang dimaksud dengan tempilan itu apa sih, Empu? Apakah tempilan itu yang disebut dengan tempilan itu adalah keseluruhan yang ada, seperti itu, atau seperti apa? Sebenarnya yang dimaksud dengan tempilan itu adalah bilahnya. Apabila bilahnya rapi, bagus, dipandang indah, persisi, pokoknya kesemuanya itu bagus, maka ini disebut dengan tempilan dalam bahasa Benua. Tempilan ini tentunya adalah bilah mandau yang menduduki peringkat yang paling teratas di antara mandau-mandau yang ada di dalam deretan mandau Benua. Artinya dengan mandau kerja dia lebih bagus, lebih rapi, lebih terawat, serta lain-lainnya. Nah, bilah tempilan ini tentunya karena bilahnya bagus, dipastikan kebanyakan kita membuat sarungnya juga harus bagus. Ya, kalau bisa berukir yang bagus, meski itu seandainya sederhana, tetapi dia mempunyai pakem atau aura yang sungguh elegan, seperti itu. Barangnya atau bentuknya sangat elegan. Nah, inilah yang mengiringi bilah dari tempilan tadi. Kalau yang keseluruhan sudah begini, itu bukan sebutannya tempilan. Kalau keseluruhan begini sebutannya adalah mandau.
keseluruhan, ada ininya, maksudnya ada belawit, ada sarung, ada gagang, ada anak pisaunya. Ini sebutannya sudah sebutan umum adalah mandau di dalam bahasa Indonesia, tetapi mendau di dalam bahasa orang Dayak Benua. Jadi tempilan itu bilahnya. Nah, jadi kalau mandau ini adalah umum, itu bisa-bisa saja tempilan, bilahnya bisa-bisa saja mandau kerja, bisa-bisa saja mandau biasa. Itu mandau souvenir cenderamata juga mandau. Itu tetapi dia punya bilah bukanlah bilah tempilan, dan sarungnya juga bukan bernuansa tempilan. Biasanya kalau bilah tempilan itu sarungnya juga bernuansa gaya sesuai pasangannya. Bilah tempilan itu seperti apa? Salah satu contoh seperti ulut ungur ini. Bisa juga dia seandainya bilah tempilan, sarung mendaunya sarung tempos, bisa juga ini tempos ini. Jadinya nanti tidak seperti ini. Nah ini baru di laut. Rautannya juga nggak main-main, teman-teman bisa melihat tuh, banyak sekali tumpukannya, sampahnya. Satu ini rautannya itu mau setengah karung, sedikit-sedikit seperti itu. Nah, jadi itu menjawab request atau pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang masalah mandau tempilan. Semoga saja bisa dipahami. Nah, jadi mandau tempilan yaitu tadi artinya bilahnya. Ketika bilahnya ini bagus, indah, semuanya persisi, segala macam, pokoknya tidak ada kekurangan. Jadi bilah tempilan ini bisa saja tempilan yang polos seperti yang ada ini, bisa saja tampilan yang berpanyar. Nah, tampilan yang berpanyar itu biasanya ada yang dari titiknya dari kuningan, ada yang perak, serta lain-lainnya. Bahkan ada yang sampai memasang emas di situ. Itu bisa saja terjadi, tapi emas itu tentunya itu masuk ke babak zaman di bawahnya. Artinya masih di babak zaman baru, karena Dayak Benua baru kalau untuk mengenal emas seperti itu. Jadi itu sekiranya untuk tampilan. Jadi tampilan itu bilahnya rapi, sarungnya juga serapi mungkin, meski dia polos tidak mempunyai ukiran sarungnya, tetapi dia dari sisi kepakemannya itu kerapatannya dia harus elegan. Kalau dia tidak elegan bukanlah pasangan untuk bilah tampilan. Sayangkan bilahnya bagus tetapi sarungnya nggak mengikuti bilahnya seperti itu. Nah, itu untuk bilah tampilan. Lalu dengan mandau kerja itu seperti apa, Empu? Mandau kerja itu juga banyak juga yang bagus, tapi dia harus bilahnya mandau kerja, pasangannya tentu sarungnya untuk mandau kerja. Kalau mandau kerja tidak mungkin dia sarungnya seperti ini, itu tidak mungkin. Itu teman-teman bisa mungkin memahaminya apa yang Empu katakan. Terus ada juga teman-teman yang bertanya, Empu seperti apa kalau kan mandau itu kan kalau dia tangan kanan pemakaian, pasti sarungnya sebelah kiri ditaruh. Bagaimana Empu kalau dia pemakaiannya tangan kiri, sebelah kiri? Nah, bagaimana itu Empu? Apakah sarungnya harus sebelah kanan? Nah, memang kalau untuk di dalam tradisi benua beberapa kali yang Empu ketahui selama ini dan Empu lihat langsung ke lapangan, serta beberapa kali bertanya kepada orang-orang tua, meski kita tangannya kiri memakai mandau, itu pada umumnya sarung mandau tetaplah dia di sebelah kiri, tetap sebelah kiri. Kita kiri berarti mencabut harus seperti ini. Apabila kita kepingin merubah sumpamanya sarung mandau itu karena kita kiri, kita naruh di sebelah kanan, boleh nggak Empu? Boleh, nggak ada yang melarang, karena tidak ada aturan untuk melarang itu. Empu hanya berbicara tentang bawaan aslinya. Kalau bawaan aslinya meski dia kiri, tetap dia sarungnya ditaruh sebelah kiri. Mau dia kanan kah, mau dia tangan kiri kah pakai, semuanya harus sarung mandau sebelah kiri. Itu di zaman dulunya kebanyakan. Coba kita, mungkin saudaraku, mohon maaf, mungkin saudaraku belum pernah melihat langsung ke lapangan.
Karena kalau untuk ke lapangan di kampung-kampung orang benua yang ada, seluruh mandau yang ada itu dia naruhnya di pinggang sebelah kiri, meski dia memakainya bukanlah tangan kanan, tangan kiri. Jadi dia mencabut mau tidak mau seperti ini, bukan seperti ini. Itu. Tapi empu kan kalau dia kiri bagusnya sebelah kanan, empu ya. Ya boleh kalau dia mau sebelah kanan, tidak ada melarang. Itu kan hak kepada kita masing-masing, apalagi seperti saat ini supaya kita agar efektif memakainya dan mudah mencabutnya, karena kita tangan kiri taruh aja sebelah kanan, nggak apa-apa. Itu cuman kalau kita mau mengikuti aturan yang ada di zaman dulunya, yang dipakai oleh orang tua-tua zaman dulu dan hingga di kampung-kampung pada saat ini, dia tetap harus di pinggang sebelah kiri. Seperti itu kira-kira. Mungkin teman-teman bisa memahami apa yang empu ceritakan ini. Nah, seandainya ada dari teman-temanku dia tangannya tangan kiri memakai mandau, pesan mandau dengan empu, sumpaman, empu, saya memakai tangan kiri, empu bikinkan sarung yang ditaruh sebelah kanan empu ya. Mohon maaf kalau empu gelol sendiri, kalau sumpamanya ada saudaraku yang memesan mandau, artinya karena dia tangan kiri sarung harus ditaruh sebelah kanan, kayaknya empu tak bisa membuatnya. Silahkan cari saudara kita yang lain, mungkin bisa membantu, karena empu tetap memegang apa yang menjadi pegangan empu dan apa yang selama ini dipakai, dia tetap harus sebelah kiri seperti itu. Nah, jadi empu tidak melarang, boleh-boleh saja. Cuman kalau untuk kepada empu sendiri, empu tidak membuat itu, hanya itu saja kira-kira. Nah, mungkin hanya itu yang bisa empu sampaikan, dan mohon maaf kalau ada kata yang salah. Seandainya menyinggung saudaraku yang lain, mohon maaf, beribu maaf. Ini sifatnya mengedukasi saja, dan tetap seperti biasa, hanya sebatas tentang orang benua. Dan itu juga benua ini luas, itu bukan hanya satu kampung, bukan hanya satu aliran sungai, banyak aliran sungai yang lain. Mungkin saja agak ada perbedaan sedikit, itu juga artinya kita harus tetap saling menghargai. Indahnya itu karena adanya perbedaan seperti itu. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang lain, semuanya bagus-bagus, nggak ada yang tidak bagus. Yang tidak bagus itu kalau mandau yang tidak jadi, seperti itu. Oke, tak lupa aku ucapkan kepada seluruh saudaraku yang ada, salam budaya dan tabe.